gitu. Jadi nggak ada tanda-tanda gimana, nggak ada itu mah. Jadi tiba-tiba ambruk aja. Saya selamat, anak-anak santri juga selamat. Itu paling adalah luka-luka kecil kayak keseleo, ada getaran gitu nggak ada. Jadi itu mah ekspres langsung. Begitu beres langsung brum. Gitu. Ada teriak. Iya masih shock. Terputar saat ini saya sedang berada di Majelis Taklim As-Sohibiyah yang berada di Kampung Ciapus, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Terlihat bagaimana Majelis Taklim ini ambruk pada minggu kemarin. Lalu terlihat juga di lokasi bahwa sudah diberi garis polisi di sekitar lokasi dan juga puing-puing bangunan yang masih berserakan serta barang bukti seperti ada sandal-sandal korban, bahkan dari pakaian korban yang masih berada di TKP Tribuners. Seperti apa kejadiannya, seperti apa peristiwanya, inilah saksi kata. Tribuners, saat ini sudah bersama saya pimpinan dari Majelis Taklim As-Sohibiyah dengan Teh Neng ya, kerap disapa Teh Neng ya. Teh, assalamualaikum Teh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Ya. Teh, ini mungkin boleh diceritakan Teh, ini kok bisa sih Teh kejadiannya Teh? Katanya Teteh juga ada di lokasi ya Teh? Iya, kebetulan emang saya yang mimpin. Kok bisa sih Teh awalnya kejadian ini, ceritanya di hari itu kayak gimana sih Teh gambarannya Teh? Jadi emang kan waktu itu ya hari Minggu 7 September ya. Jadi hari Minggu itu kita lagi ngadain acara maulidan. Nah, habis itu kan biasa ya baca marhaba. Setelah baca marhaba kita baca doa. Setelah baca doa nggak lama langsung ambruk gitu. Jadi nggak ada tanda-tanda gimana. Nggak ada itu mah. Jadi tiba-tiba ambruk aja gitu, terutama yang sebelah sini. Oh, Teh Neng tuh pas kejadian tuh ada di sini juga Teh? Ada, jadi saya di dalam karena emang saya yang mimpin. Oh ya Allah. Gitu. Jadi saya duduk sebelah sini, pas ada bambu itu, saya di situ. Kemudian anak santri ada yang sebelah sana, ada juga yang sebelah sini. Teh, pengajiannya tuh ibu-ibu semua atau kalau nggak salah kan terbagi ya Teh ya, laki-laki, perempuan. Nah, saat kejadian ini berarti perempuan semua Teh atau? Iya. Waktu acara itu emang ini khusus perempuan, nggak ada laki-laki. Tuh, jadi semuanya perempuan. Teh, dari kejadian ini Teh awalnya tuh kayak gimana sih? Ada dengar suara-suara apa dulu nggak sih? Nggak ada. Jadi pas begitu selesai marhaba, langsung itu mah langsung kan ini posisinya gini. Jadi kayak gitu jatuh gitu. Jadi yang sebelah sini jatuh ke bawah. Jadi bukan yang ambruk gitu, tapi dari pinggir terus ketarik gitu ya Teh? Tarik. Awal kan ini posisi gini, jadi yang ini dulu ambruk karena ada pavilion itu ya. Pavilion itu dari sini ada pavilion, yang itu ambruk, yang atas barulah kayak semacam apa namanya genteng gitu ya. Itu baru ketarik, turun semua ke sini. Oh ya Allah. Nah saat itu tuh ada berapa orang sih Teh? Kalau nggak salah sekitar yang apa? Yang luka? Ini yang ada di lokasi pas. Oh, kalau misalkan nggak salah itu sekitaran 150 orang ada ya. Semuanya 300. Cuman kalau misalkan itu kayaknya di dalam sekitar 150 karena masih banyak yang di luar, yang belum masuk juga ada yang masih di pelataran. Itu udah mulai apa belum sih Teh pas kejadian? Udah mulai. Udah. Karena kan emang kalau acara maulid itu kita mulai jam 8, biasa target kita itu jam 10, setengah 10 itu udah beres marhaba, dari situ baru pengajian, tablik, tausiah gitu. Teh, pas kejadian kan Teteh ada di lokasi, rasanya shock nggak sih Teh? Shock banget, karena emang kalau misalkan menurut logika harusnya saya ikut jatuh ya, karena emang posisi saya itu di ujung sini.
gitu sama anak-anak santri. Tapi emang nasib berkata lain, alhamdulillah saya selamat, anak-anak santri juga selamat. Itu paling adalah luka-luka kecil kayak keseleo gitu. Oke, biasanya sebelum di majelis ini di mana sih teh ininya? Oh, biasanya sebelum di majelis itu kalau pengajian ya kemarin-kemarin acara maulid itu acara di rumah karena kita belum punya majelis. Kalau nggak salah majelis ini juga baru ya teh ya? Baru. Sekitar 6 bulanan gitu. Cuman kan sebelumnya udah dipakai acara maulid bapak-bapak, khusus kaum bapak-bapak, seminggunya itu perempuan. Oh, jadi tadinya yang bapak-bapak ini justru aman, sudah dicek dulu. Sudah dicek dulu. Pas gitu. Kejadian ibu-ibu terjadilah ya teh. Iya, terjadi. Karena gini ya teh ya, kita juga istilahnya bikin bangunan itu nggak semena-mena, bener-bener diperhatikan gitu. Karena kita juga kan nggak mau ada korban dan kita pun nggak tahu bakal ada korban seperti ini. Jadi kita susah ya teh ya mau nyalahin siapa. Karena emang ini mungkin udah takdir, ini ujian juga buat saya, ujian juga mungkin untuk orang-orang yang hadir. Dan Neng, ini kalau boleh tahu majelisnya ini dari teteh sendiri yang ngebangun sama keluarga atau ada saluran tangan mungkin dari pemerintah atau dari yang lain sih teh? Oh, kalau ini nggak ada ya saluran dari pemerintah, ini dari keluarga, dari lerasi, dari jamaah-jamaah setempat gitu. Oh, jadi memang dibangunnya dari orang-orang terdekat ya teh? Iya. Oke. Nah, ini kan setelah kejadian kita juga turut berduka di mana ada 80 orang yang luka-luka ya teh kalau tidak salah. Terus juga ada yang meninggal dunia juga. Terus yang berkunjung ke sini siapa aja sih teh? Alhamdulillah ya udah banyak dari bupati, dari kementerian gitu. Banyak lah ya teh ya dari mana-mana gitu. Sampai dari Bandung pun ada yang kesini. Cuman saya kan nggak terlalu ini karena emang masih gimana ya teh pikiran itu nggak puguh gitu. Masih keinget banget ya teh. Karena emang saya ngelihat kejadian pas robohnya itu. Jadi nggak ada tanda-tanda misalkan ada getaran gitu, nggak ada. Jadi itu mah ekspres langsung. Begitu beres langsung brug gitu. Shock ada ya? Teriak. Iya masih shock. Sekarang masih sering keinget nggak teh kalau kejadian? Masih, kalau inget ke situ kayak hati itu kayak gimana gitu. Kalau istilah Sunda mah ratu gitu teh. Sedih nggak sih teh kalau lihat? Sedih teh karena kita ini bikin ini benar-benar dari nol. Perjuangan kita bersama jamaah di sini. Teh rencananya ini akan dibangun lagi atau gimana sih teh setelah kejadian yang sudah terjadi ini? Ya pengennya sih dibangun lagi, tapi gimana nanti aja ya, soalnya masih berduka, belum ada kepikiran. Karena kan emang ini fasilitas untuk sehari-hari, meskipun dipakai untuk ngaji ibu-ibu, bapak-bapak, ini juga kan dipakai ngaji untuk anak santri. Teh ada harapannya nggak sih teh buat pemerintah atau mungkin buat penonton yang melihat dari kejadian ini teh? Ya intinya untuk penonton yang lihat, saya minta doanya aja gitu supaya diberi kesabaran gitu, supaya diberi juga kesadaran untuk yang korban, karena ini kan bukan disengaja ya, bukan sengaja saya mengundang jamaah mau saya cilakain ya, mau saya iniin enggak gitu. Jadi emang intinya kita harus kembali lagi kepada takdir. Dari sini kita kan sebagai dari mana rukun Islam yang nomor 6, khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Jadi kita balik lagi sama qada-qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan bisa menerima kalau kita diberi qada sama Allah itu qada yang baik. Kadang kan manusia itu kalau diberi qada yang tidak baik ya belum bisa menerima. Contohnya saya sendiri. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya di balik ini semua. Terima kasih banyak ya teh, sekali lagi kami turut berduka, semoga ada hikmahnya dari kejadian ini. Terima kasih banyak ya teh. Mungkin kita bisa sambil keliling-keliling sambil melihat sebenarnya mungkin biar penonton tuh tergambarkan ini lokasinya seperti apa gitu. Boleh ya teh kita keliling-keliling?
Teh ini masih banyak sendal-sendal. Berarti ini sendal-sendal korban ya Teh ya? Iya, karena kan emang kalau misalkan ibu-ibu itu ada ya sendal itu dibawa ke dalam pakai plastik gitu, karena jaga di mana keluar itu kadang suka rebutan gitu. Kalau ini kan ada 2 lantai Teh. Iya. Nah Teteh tuh duduknya di dekat yang bambu-bambu itu? Iya, saya di sini nih yang bambu itu pas ujung itu, saya di situ duduk. Kalau santrinya? Kalau santri ada yang sebelah sini, ada juga sebelah sana, karena emang posisi kita itu ngebulat. Gitu. Melingkar gitu ya? Bulat gitu. Jadi saya itu ada di tengah-tengah gitu di sana. Kalau santri ada yang sebelah sana, ada yang sebelah sini. Terus ini yang jatuh itu dari pintu, ya pintu kedua. Pintunya tuh di mana Teh? Jadi pintunya di sini nih Teh. Dari bangunan itu kan ada pavilion sekitar 1 meter ya kalau nggak salah. Di situ ada pintu. Terus kemudian kan ini kan ada tangga, sebelah sini juga ada pintu. Jadi pintunya itu ada dari depan 1, dari pinggir 1, dari sini 1. Jadi ada 3. Oke, makanya tadi banyak yang berjatuhan korbannya Teh ya. Iya. Terus ini bukan dari warga sekitar aja, tapi juga memang ada tamu-tamu yang lain ya Teh. Iya. Ada jamaah yang lain ya Teh. Iya ada. Oke. Teh ini mungkin kita bisa sambil ke situ Teh. Iya boleh. Nah ini kayaknya dari anak kecil juga ada ya Teh? Ada. Tadi aku melihat beberapa sendal, Tribuners. Ini sendal-sendal anak kecil ya Teh ya? Iya emang ada anak kecil. Kan kalau ibu-ibu itu pasti Teh punya anak di bawah gitu. Ini ada sejadah-sejadah juga ya Teh. Ada sejadah, ada juga sendal, ada juga bahkan tadi kita lihat ada itu seragam ya Teh ya? Iya. Itu tuh seragam, memang seragam pengajian? Iya, itu jadi di kita itu setiap acara ada seragam, Maulid, Isra Miraj ada seragam gitu. Ini ada, makanya ada bekas seragamnya ya Teh. Iya. Tribuners, saat ini saya sedang bersama dengan pimpinan dari Majelis Taklim As-Sohibiyah dengan Pak Ustadz Ijul. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz, ini menyambung dari wawancara dengan istrinya sebelumnya. Pak Ustadz, ini aku pengen tanya-tanya soal sebenarnya bangunan majelis ini sudah berapa lama sih Pak Ustadz didirikannya? Ini saya bangun dari sejak kemarin habis Idul Fitri ya, berarti ini bulan Syawal ya. Ini berarti 3 bulan selesai. Udah gitu biasalah aktivitas di sini. Berarti sekarang udah nyampe 6 bulan ke-7-nya sekarang. Berarti setelah dibangun ini memang sudah sering digunakan begitu ya Pak Ustadz? Setiap hari, karena aktivitas santri laki-laki dan perempuan sehari semalam itu kan 5 kali ngaji gitu. Aktivitas seperti biasa gitu. Kalau boleh tahu ini tuh sebenarnya bangunan ini bisa menampung berapa orang sih Pak Ustadz? Ini menampungnya diperkirakan ya bukan 150 orang nih gitu. Nggak mungkin bangunan ini kan 10 ya, dikasarkan ini 9-10 lah dikali 12 ini. Jadi panjang 15, terus lebar kisaran ini 10 sampai pelataran luar itu. Ya itu juga 150 orang tuh dikarenakan kalau lagi ada acara gitu. Kalau pengajian mingguan itu bapak-bapak ya, kalau bapak-bapak itu malam Senin habis Isya, terus ibu-ibu pun hari Senin sore, terus sama hari Jumat dan malam Jumat. Memang sudah sering sebelumnya digunakan? Sering digunakan untuk sarana pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, sehari-harinya ini anak santri. Baik. Gitu. Pak Ustadz, ini tadi sempat nanya juga ke istrinya Pak Ustadz yang memimpin saat itu kejadian ya Pak Ustadz. Ya. Ini kalau boleh tahu saat kejadian ada berapa orang sih Pak Ustadz di hari itu, hari Minggu ini? Kalau diglobalkan itu nyampe mungkin ya itu kesat mata tuh 500 lebih mungkin itu. Karena memang banyak yang datang justru mungkin ya. Banyak yang datang. Cuman
itu kan global ya. Kalau untuk yang di dalam majelis ini nggak mungkin yang itu masuk semua. Ya ada yang di pelataran lah, di rumah ya gitu kan. Jadi ini kan yang dibicarakan di dalam. Kalau di dalam majelis itu nggak mungkin lebih dari 150 orang. Nggak mungkinnya apa? Karena kan nggak mungkin kita berdempet-dempetan duduk gitu kan. Lagian kan nggak enak atau kalau berdempet-dempetan duduk gitu. Kalau boleh tahu tadi kan baru dibangun. Ini kalau boleh tahu ini dibangunnya itu dari mana sih dananya Pak Ustadz? Oh, kalau ini dananya dari saya sendiri gitu. Dari beli tanahnya, dari bangunannya saya sendiri. Oh, sebenarnya milik pribadi justru? Pribadi gitu ini mah. Terus ya ada sih dari warga juga yang ngasih istilah kata 1.000 atau 2.000 gitu kan untuk dia ya mungkin jariah ya sifatnya gitu kan. Karena saya juga nggak minta, itu mah atas kehendak hati warga sendiri gitu. Ini kan kunjungan sudah banyak Pak Ustadz, apakah nanti akan dibangun kembali kah atau dapat perhatian kah dari pemerintah khususnya? Ya saya sih berharap ini bangunan tetap saya mau berlanjut gitu kan. Itu mah mau dari siapa tetap saya terima gitu kan. Besar kecilnya itu nggak tahu juga gitu kan. Kalau misalkan ada tanggapan dari pemerintah gitu. Kalau misalkan pun nggak ada tanggapan dari pemerintah, bantuan ya istilah kata, ya nggak apa-apa gitu kan. Ya tetap saya mau bangun gitu kan. Cuman bukan untuk sekarang gitu kan. Lagi posisi keadaan musibah gitu kan, belum saya memikirkan tentang bangunan ini gitu. Karena sebenarnya bangunan ini tuh justru membantu ya Pak Ustadz ya, karena sebelumnya tuh tadinya di kediamannya Pak Ustadz ngajinya ya. Oh, oke, baik. Berarti kita doakan semoga ada hikmahnya dari sebuah peristiwa ini ya Pak Ustadz. Amin. Pak Ustadz, terima kasih banyak, sehat-sehat. Iya. Tribuners, peristiwa yang terjadi di Majelis Taklim As-Sohibiyah ini menjadi duka mendalam bagi banyak orang, bagi semua orang. Karena banyak yang terluka dan juga banyak korban meninggal dunia. Masih banyak kejadian lainnya kita akan gali di Saksi Kata episode selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.